Teman-teman sekalian, pada siang hari ini saya akan ajak teman-teman, kita akan mengunjungi sebuah tempat bersejarah di Kepulauan Kei yang sangat terkenal, yakni makam Raja Tabtut atau Raja Ohevur yang merupakan pencetus hukum adat Larvul Ngawal. Kalau teman-teman datang di Kei, maka orang-orang akan mengatakan selamat datang di Kepulauan Kei, selamat datang di bumi Larvul Ngabal. Nah, sebagai pengantar, Larvul Ngabal itu adalah sebuah hukum adat yang diciptakan atau diprakasai oleh orang-orang dari Bali. Mereka adalah mereka adalah Kasdeo yang kemudian beranak cucu. Salah satunya adalah Tabtut yang sangat terkenal. Dia kemudian menjadi raja. Dan dari dia ini kemudian diangkatlah raja-raja di Kepulauan Kei. Nah, dia yang menjadi promotor utama mencetuskan hukum adat Larvul Ngabal. Maka hukum Larvul Ngabal itu artinya apa? Lar artinya darah, vul artinya merah, nga artinya tombak, dan bal artinya Bali. Berarti Larvul Ngabal artinya darah merah, tombak Bali. Nah, ada Bali di situ, berarti ada orang-orang dari Bali. Siapa dari Bali itu? Sudah dikatakan tadi, Halai Kasdeo. Nah, dalam tradisi orang-orang Kei biasanya kita akan mendengar dua kata yang sangat terkenal, yakni Tom dan Tad. Tom adalah cerita atau kisah, dan kisah itu kemudian akan diperkuat dengan bukti dari kisah itu. Nah, cerita tentang hukum adat Larvul Ngabal dan cerita tentang Kasdeo, cerita tentang Tabtut itu dikisahkan dan dibuktikan lewat tempat ini. Makamnya ada di sini. Di sebelah sana adalah tempat atau kampung di mana mereka pertama kali datang dan tinggal. Nah, saat ini saya akan tunjukkan kepada teman-teman sekalian makam Raja Tabtut. Oke, kita akan segera masuk. Oke, teman-teman sekalian, ini adalah pintu masuknya. Oke, ini adalah pintu masuk makam. Nah, sebelum masuk ke tempat ini, saya ingatkan, siapa saja yang datang ke tempat ini, dia harus menjaga sopan santun, tidak boleh miso-miso, tidak boleh maki, tidak boleh mulut kotor, dan pastikan hati Anda bersih. Lalu kemudian tidak boleh buang air kecil atau besar, tidak boleh meludah di tempat ini karena tempat ini adalah tempat yang sakral. Oke. Sekarang kita akan masuk. Oke, ada dua penjaga di depan ini. Nah, ini adalah lokasi bagian dalam dari makam Raja Tabtut, dan itu adalah makamnya. Oke, kita akan segera masuk. Nah, area makam ini dikelilingi oleh pohon-pohon bakau. Nah, karena memang di pinggiran pantai. Oke. Nah, ini ada dada, ada tipa, ada keris, ada tombak, ada meriam. Nah, ini adalah benda-benda yang merupakan ciri khas dari orang-orang Kei. Ada tombak, mengisahkan tombak dari Bali, ada keris juga, dada, ada tiva, dan juga ada kasber atau meriam. Oke, kita jalan terus. Nah, ini sebelum kita lihat makamnya, ini adalah pintu masuk. Jika teman-teman ikut jalan laut, maka akan melewati lorong ini. Nah, ini pintu masuknya. Oke. Nah, ini pintu masuknya. Anda akan melewati lorong ini. Nah, laut ini namanya Laut Hot Bal Survey. Oke. Begitu. Jadi teman-teman sekalian, ini adalah jalan lautnya. Jika mengikuti jalan laut, maka Anda akan melewati tempat ini
lalu kemudian turun di sini, dan ini pintu masuknya. Oke. Jadi pada zaman dulu itu mereka datang melewati tempat ini, lalu kemudian singgah di tempat ini dan ke darat sana, lalu kemudian buat perkampungan di sana. Nah, ini adalah pintu masuknya. Dan sekarang, nah ini adalah makamnya. Teman-teman sekalian, ini adalah makamnya. Pusat makam Raja Ohivur, Raja Tabtut. Oke. Sekali lagi teman-teman, ini adalah makamnya. Kita zoom, lihat dari dekat sekali. Nah, oke, saya bisa masuk ke dalam dengan bebas karena kami juga adalah penjaga tempat ini. Kami juga adalah leluhur dari Opa Raja ini, maka kami yang menjaga tempat ini, selalu membersihkan, selalu memperhatikan tempat ini. Oke, ini adalah makamnya. Saya bisa masuk, permisi. Oke, ini bagian dalamnya, kita bisa lihat langsung. Nah, masih bebatuan, semuanya masih bebatuan. Oke, kita lihat dari dekat. Teman-teman cukup melihat karena setiap kebudayaan, setiap tempat pasti dia punya kekhasannya masing-masing. Jika ada yang sama dengan budaya teman-teman sekalian, kita menerimanya. Tapi kalau ada yang tidak sama, ya kita hanya bisa menerima juga perbedaan itu. Oke. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini adalah pusat dari makam Raja Tabtut Ohivur. Nah, pasti teman-teman akan bertanya begini. Nah, ini kan tempatnya masih pakai daun rumbia, masih sangat sederhana dan bebatuan. Kenapa tidak dipakai daun seng aja? Ataukah kenapa ini nggak dicor aja? Nah, jawabannya adalah jika ini sudah dipakai daun seng atau ini sudah dicor, maka hilanglah nilai budayanya, karena kekhasannya itu akan hilang. Maka dia harus tetap dipertahankan dengan kesederhanaan seperti ini, yang menunjukkan bahwa kubur pada zaman dulu ya seperti ini. Nah, dibuat seperti ini. Nah, dengan demikian juga kita bisa melihat di pekuburan umum, ya kubur-kubur yang lama masih dipakai seperti ini. Ya, susunan batu-batu, nah tampak seperti ini membentuk segi empat, dan ini menggambarkan tentang rumah pada zaman dulu. Maka tidak boleh diganti dengan daun seng yang sudah modern. Nah, ini hanya untuk menegaskan tentang nilai budaya harus tetap dilestarikan, harus tetap dijaga, supaya mengingatkan kita semua akan masa lalu, mengingatkan kita akan para leluhur kita. Maka itu jawabannya. Oke, jadi sekali lagi ini adalah tempatnya. Wow, kita bisa melihat ini seperti yang saya katakan tadi, susunan batu-batu. Masih menggunakan atap rumbia. Nah, bagian sana adalah pintu, bagian luar, pintu masuknya. Nah, dari tempat inilah mereka tinggal. Mereka yang dari Bali tinggal di tempat ini, Kasdiu dan kaum keluarga tinggal di tempat ini, di Womarer, kemudian membentuk satu kampung di sana, banyak orang tinggal di situ. Lalu kemudian mereka mengajarkan banyak orang, warga pada zaman itu, tentang bagaimana hidup sosial, bagaimana bercocok tanam, bagaimana berrelasi seorang terhadap yang lain dan sebagainya, bagaimana hidup bermasyarakat
Nah, mereka mengajarkan tentang semuanya itu kepada warga masyarakat pada saat itu. Mereka juga mengajarkan masyarakat tentang bagaimana cara bercocok tanam, bertani, bertukang, dan lain-lain sebagainya. Nah, mereka tinggal itu di bagian sana. Nah, di bagian sana itu namanya Womarer, Kampung Rer. Oke. Nah, lalu kemudian dikisahkan pada waktu itu terjadi penyakit menular, penyakit kolera, sehingga banyak orang kemudian sakit, dan pada waktu itu kita bisa mengerti tidak ada rumah sakit, tidak ada dokter perawat, sehingga banyak orang kemudian meninggal. Nah, sehingga di daerah sini banyak sekali orang-orang yang meninggal ya, menurut cerita penuturan dari para petua-petua itu, mereka mengatakan orang-orang itu mereka meninggal, dan kasihan mereka itu meninggal tidurnya di atas bebatuan saja begitu karena sakit yang semakin parah. Lalu kemudian mereka hanya berbaring di atas batu dan kemudian meninggal begitu saja. Nah, karena penyakit itu kemudian Raja Taptut dia memerintahkan supaya warga masyarakat yang ada di situ ya tetap memperhatikan kesehatannya, tapi juga membuat tempat ini menjadi berkurang. Tapi dalam perkembangan selanjutnya, Kampung Rer itu menjadi penuh lagi. Nah, kampung itu menjadi penuh, begitu banyak orang yang tinggal di dalam, sehingga raja memerintahkan supaya orang-orang yang ada di situ, ada sebagian yang harus keluar untuk pergi membentuk perkampungan yang baru, membentuk desa yang baru, dan kemudian mereka pergi menyebar ke berbagai tempat dan kemudian pergi membentuk desa-desa yang baru. Oke, nah teman-teman, kalau melihat di tempat ini sangat rindang dan pepohonan yang hijau, karena memang di tempat ini ada larangan tidak boleh menebang pohon secara sembarangan, karena pada waktu itu orang-orang ini mereka sangat mencintai alam semesta, menyatu dengan alam semesta, maka pepohonan yang ada di sini dilarang untuk ditebang dengan sembarangan. Oke, mereka ini kemudian dalam catatan sejarah dikatakan menjadi pencetus hukum adat Larur Ngabal yang dipakai sampai sekarang ini. Nah, hukum itu mengatur bagaimana hubungan antara manusia dengan Tuhan, mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, dan mengatur tentang hidup moral, hidup sosial. Nah, kita bersyukur karena melalui orang-orang hebat ini mereka menciptakan suatu tatanan hidup sosial, tatanan adat yang sangat kuat sehingga dipelihara sampai sekarang. Dan jika meneliti jauh lebih dalam tentang hukum adat Larur Ngabal, maka kita akan menemukan banyak sekali inspirasi. Nah, teman-teman sekalian, hukum adat Larur Ngabal itu kalau dipelajari lebih dalam lagi, maka kita akan menemukan bagaimana ada kesesuaian dan juga ada hubungan yang sangat erat hukum ini dengan 10 perintah Allah. Misalnya di 10 perintah Allah dia mengajarkan tentang penghormatan kepada Tuhan. Nah, di hukum Larur Ngabal juga mengajarkan bagaimana kita menghormati orang tua, menghormati pemimpin, menghormati orang-orang yang lebih tua dari kita, itu sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan kita kepada Tuhan. Itu. Lalu kemudian bagaimana menghormati orang tua juga diatur di dalamnya. Lalu kemudian bagaimana menjaga kekerabatan, hubungan antara kita dengan orang lain, dan juga soal kepemilikan dan lain-lain sebagainya. Nah, itu sejalan dengan apa yang diajarkan dalam tatanan hidup beragama. Sehingga orang-orang pada zaman ini, teristimewa Raja Taptut dan kawan-kawan, mereka sangat bijaksana karena bisa mencetuskan sebuah hukum yang bisa mengatur dan mengikat seluruh warga masyarakat pada waktu itu. Tapi juga dalam perkembangan ketika agama itu masuk, ternyata apa yang sudah diajarkan ini juga sudah diajarkan lewat agama juga. Nah, itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa yang sudah diajarkan. Kita bersyukur karena punya leluhur yang sudah meninggalkan dan mewariskan kepada generasi-generasi muda sebuah hukum dan cara hidup yang sangat luar biasa, dan tugas dan tanggung jawab kita adalah menjaga dan melestarikannya.
Itu hal yang paling penting bagi kita generasi muda. Nah, oke. Sekali lagi teman-teman, nah, kita sudah jalan keluar. Ini adalah pintu keluarnya. Nah, banyak pernak-pernik Bali. Seperti teman-teman berada di Bali saja kalau gitu. Nah, kayak gini. Pohon-pohon ikat dengan kain bernuansa Bali seperti ini. Nah, ini adalah jalan utamanya, pintu masuk utama dari perkampungan sana. Ais. Kalau Anda datang dari Letuan, maka akan melewati tempat ini. Oke, teman-teman sekalian. Wow. Dari kejauhan kita bisa melihat makam Raja Tabtut, Raja Ohoifur. Nah, mereka itu tinggalnya di sana. Di bagian ini disebut dengan Womarer atau Kampung Rer. Kampung di mana tadi dikisahkan itu mereka pertama kali datang dan tinggal menetap di situ, membentuk perkampungan, hidup bersama dengan warga masyarakat. Nah, luar biasa. Oke. Nah, teman-teman bisa melihat pohonan yang rindang. Wow, keren sekali. Udaranya di sini sangat sejuk karena banyak sekali pepohonan. Nah, dari kejauhan, dari rumputan kita mencoba untuk melihat. Wow, keren sekali teman-teman. Tempat ini tempat yang sakral sehingga setiap orang yang datang di sini harus menjaga keamanan, ketertiban, ketenangan, tapi juga menjaga mulutnya supaya jangan berbicara kotor. Menjaga perutnya juga supaya jangan buang air kecil dan besar karena tidak boleh. Ya, ini kan sama dengan tempat-tempat yang lain. Nah, di tempat-tempat atau makam raja-raja atau ke tempat-tempat budaya lokal, kearifan lokal itu memang juga dilarang kita berkata-kata kotor di situ dan tidak boleh buang air kecil dan besar di tempat itu karena tempat itu ya dihormati. Begitu teman-teman. Tapi sekali lagi poin penting ketika kunjungan ke tempat ini adalah kita bersyukur dan berterima kasih kepada para leluhur ini karena dari mereka lah lahir sebuah tatanan hidup masyarakat, hidup sosial, hidup moral yang kuat yang mereka wariskan kepada anak cucu untuk kemudian dijaga dan dilanjutkan. Nah, kita bersyukur. Nah, dengan demikian tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang-orang muda adalah mewariskannya, yang telah menerima warisan itu tetap melestarikannya. Nah, teman-teman bisa melihat, wow, ini hutan yang rindang. Nah, ini hutan yang rindang. Nah, kalau teman-teman sendiri pasti ketakutan, tapi karena saya udah biasa di sini, ya selalu datang mengunjungi tempat ini karena tugas dan tanggung jawab kami sebagai anak cucu adalah harus menjaga tempat ini, merawat tempat ini, membersihkan tempat ini. Nah,
Oke, ini ada kedalamannya. Nah, pernah ditanyakan kenapa tidak dibuat jembatan saja untuk menjembatani tempat ini, karena cukup dalam dan kalau musim hujan maka di sini akan mengalir airnya, air hujannya. Nah, jadi airnya dari atas sana dia akan mengalir ke sini dan ya kita ketika melewati sini harus berhati-hati. Nah, ada wacana untuk mendirikan semacam jembatan di sini, tapi para orang tua-tua mereka katakan tidak boleh karena ada catatan sejarahnya bahwa hor atau ini menghubungkan sesuatu. Oke, sehingga tempat yang bagian sini itu adalah pintu yang membatasi, ruang yang membatasi, lingkungan yang membatasi kita. Yang sebelah sana itu sudah mulai masuk ke area yang sakral, maka harus diperhatikan. Itu maksudnya. Nah, ini pintu keluarnya. Oke. Jadi begitu teman-teman, terima kasih sudah berkunjung bersama saya di makam Raja Ohewur, Raja Tabtut. Semoga menjadi inspirasi bagi kita sekalian bahwa di semua tempat atau daerah kita pasti memiliki adat istiadatnya, kekhasannya masing-masing. Hari ini saya menghantar Anda untuk melihat apa yang khas dari tempat saya. Dari makam Raja Ohewur, salam buat kalian semua. Robotinuhan, berkah dalam.